Lestari Dewi, NIM 4150, Prodi PGSD Universitas Jember Kampus Bondowoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Sebelum saya memaparkan materi yang saya bawa, ada yang tahu nggak apa sih metode inquiry itu? Menurut saya, metode inquiry sosial adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pembelajaran, di mana penekanannya pada prosa, pola pikir kritis, serta analisis dalam pengolahan suatu masalah berdasarkan pengalaman peserta didiknya. Diterapkannya metode seperti ini diharapkan peserta didik mampu memecahkan masalah pembelajaran kritis serta dapat menemukan solusi dengan kreativitasnya. Tujuan dari model inquiry ini adalah menyediakan peralatan atau cara bagi peserta didik untuk menambahkan keterampilan intelektualnya dan dapat memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, ada metode pembelajaran dengan inquiry sosial yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, guru merangsang siswa dengan sebuah pertanyaan, permainan, teka-teki, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai jawaban atas rangsangan yang diterimanya, siswa di sini menentukan sebuah prosedur mencari dan mengumpulkan sebuah informasi atau data yang diperlukannya untuk memecahkan suatu masalah ataupun suatu pertanyaan. Siswa di sini bekerja sendiri-sendiri ataupun berkelompok. Yang ketiga, siswa menghayati tentang pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry sosial yang baru dilaksanakannya. Yang keempat, siswa menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan sebuah metode umum dan dapat diterapkannya ke situasi yang lain. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam metode inquiry sosial. Yang pertama, ada simulation. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat sebuah permasalahan. Yang kedua, ada problem statement. Anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dipandang lebih menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk sebuah pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, ada data collection. Data ini untuk menjawab sebuah pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini. Anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan dengan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan lain sebagainya, semua itu diolah, diacak, dan diklasifikasikan, dan ditabulasi, bahkan bila perlu, dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, ada verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidaknya, apakah terbukti atau juga tidak. Yang keenam, terdapat merumuskan kesimpulan yang terlihat berdasarkan hasil verifikasi serta anak didik belajar untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada metode inquiry sosial ini, guru tidak hanya menjadi pembimbing saja, tetapi guru juga sebagai sumber informasi data yang diperlukan dalam membuat hipotesis. Selain itu, pada metode ini, siswa dituntut untuk lebih banyak belajar sendiri dan berusaha mengembangkan kreativitas dalam mengembangkan masalah yang dihadapinya sendiri. Selain
Selanjutnya adalah model studi etnik. Model studi etnik ini adalah model studi yang meneliti tentang kelompok sosial dalam kebudayaan yang mempunyai arti sebuah kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Dalam penelitiannya, objek yang diteliti memiliki ciri, yaitu memiliki budaya yang sama, memiliki jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Dapat dibedakan dari kelompok lain, baik itu dari warna kulit, agama, asal-usul, logat bahasa, tempat, dan sebagainya. Tujuan dari model studi etnik ini adalah menumbuh kembangkan pengetahuan tentang kelompok etnik tertentu. Ciri-ciri dari model studi etnik ini ada 3. Yang pertama, pendidikan memberi kesempatan yang sama untuk semua peserta didik dari etnik yang berbeda. Yang kedua, ada pengalaman lumpatan sosiokultur, terutama pada konsep budaya. Yang ketiga, ada peserta didik adalah wakil dari berbagai etnik. Selanjutnya adalah langkah-langkah model studi etnik. Yang pertama, ada active learning. Memberikan penekanan pada peran aktif peserta didik, baik menulis, berbicara, berdiskusi, maupun menyanyi dan menari. Yang kedua, ada experimental learning. Experimental learning ini adalah memberikan penekanan pada aspek pengalaman dengan melibatkan peserta didik dalam pengalaman konkret interaksi sosial antara kelompok yang berbeda. Yang ketiga, ada outbound. Outbound ini adalah proses pembelajaran akan memberikan hasil yang optimal jika kegiatan belajar itu dilakukan di alam terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Semoga barokah manfaat dan mohon maaf jika terdapat tutur kata dari saya yang salah. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.